Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 112 BDP2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kehidupan manusia di hari kiamat. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nasta Khalifah absen 1 dan teman-teman saya Anissa Febriani absen 2, Anum Sasmita Putri absen 3, Cindy Rahayu absen 4, dan Desi Wulandari absen 5. Akhir atau kiamat menurut agama Islam adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya pun akan binasa. Beriman dan meyakini akan adanya hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Hari akhir ditandai dengan bunyi trompet sangkakala malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi beriman kepada hari akhir diantaranya: 1. Sebagai pemelihara diri manusia, harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. 2. Sebagai pemacu semangat, disiplin, dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berusaha menjauhi segala larangannya. 3. Sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Macam-macam hari kiamat. 1. Kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua manusia yang bersenyawa dalam skala kecil, contohnya kematian. 2. Kiamat kubro. Kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kodrat dan idratnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa. Kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan datang dengan kehendaknya. D. Dalil nakli tentang hari kiamat. 1. Surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. 2. Surat Al-Waqiah ayat 1-6. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatun rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbassa. Artinya, apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbang. 3. Quran Surat Al-Qiyamah ayat 6-10. Yas'alu ayyana yaumal qiyamah fa'idha bariqal basar wa husafal qamar wa jumi'as samsu wal qamar yaqulul insanu yauma idzin ainal mafur. Yang artinya, dia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan, pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tanda-tanda hari kiamat. 1. Ketika para penggembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. 2. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. 3. Meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. 4. Masa atau waktu terasa amat pendek. 5. Munculnya Dajjal. 6. Terbitnya matahari dari arah barat. F. Peristiwa-peristiwa di hari kiamat beserta artinya. 1. Yaumul Barzah. Yaumul Barzah disebut juga dengan alam barzah, yaitu masa penantian manusia setelah meninggal dunia dan kemudian dibangkitkan dari alam kubur, yang dijelaskan pada surat Quran Surat Al-Mu'min ayat 23. Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkannya seluruh umat manusia dari alam kubur. Keadaan manusia pada saat itu sangat beragam, tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Quran Surat Al-Hajj. 3. Yaumul Mahsyar. Setelah dibangkitkan, kemudian manusia dikumpulkan seluruhnya di padang mahsyar untuk diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seadil-adilnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan dapat melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Quran Surat Al-Kahf. 4. Yaumul Hisab. Yaumul Hisab yakni hari perhitungan seluruh amal perbuatan baik maupun buruk umat manusia. Tercantum dalam Quran Surat Al-Anbiya surah ke-21 ayat 47. 5. Yaumul Mizan. Yaumul Mizan yaitu hari penimbangan seluruh amal baik maupun buruk umat manusia selama hidupnya. Tercantum dalam Quran surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. 6. Yaumul Jasa. Yaumul Jasa adalah hari di mana seluruh umat manusia akan dikumpulkan untuk mendapat balasan sesuai dengan kenyataan selama masa hidupnya. Tercantum dalam Quran Surat Al-Mu'min surah ke-40 ayat 17. G. Beriman kepada hari kiamat. 1. Manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh untuk bekal di kehidupan akhirat kelak. 2. Manusia tidak boleh sewenang-wenang selama hidup di dunia. 3. Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapat balasan yang setimpal. 4. Kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.